di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Syuhada Pesantren Jurali. Oke, saat ini pemasangan ban-banan atau genteng yang membentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngomong panjang ya, insya Allah. Bosan ngomong 7 menit tuh. ngomong panjang, gak tahu berapa menit ya kita. Sekarang jam 1 siang. Masya Allah. Saya membahas tentang sekarang hari Ahad ya, tanggal berapa ini, 18 Februari jam 1 siang di Parung ini. Apa anginnya semilir ya, cuman agak ada mendung sedikit ya. Jadi saya akan bahas tentang Hitler, Jokowi, Prabowo, dan Anies Baswedan ya. Hitler itu yang bertanggung jawab terhadap dengan keputusan politiknya terhadap jutaan orang mati dan mengobarkan Perang Dunia Kedua. Dia dipilih secara demokratis. Rakyat Jerman menghendaki dia jadi presiden, jadi kaisar, jadi kanselir atau jadi apa sih bahasanya Jerman tuh. Jerman negeri ya para filsuf ya, banyak filsuf di situ lah. Misalnya Immanuel Kant, itulah orang Jerman. Terus apa? Siapa lagi ya? Kierkegaard ya. Siapa sih namanya Kierkegaard ya? Terus yang sastrawan tuh, orang-orang besar itulah di Jerman. Wolfgang Goethe ya. Itu orang Jerman. Terus siapa lagi orang Jerman tuh? Itu juga orang Jerman tuh kalau nggak salah. Siapa? Marx ya, Karl Marx ya. Orang Jerman bukan sih itu, Karl Marx. Pemikir-pemikir besar ya. Nah, si Hitler ini menurut ukuran Eropa itu dia pendek ya.
tingginya seperti saya 165 cm, itu menurut ukuran Eropa itu pendek. Jadi kata orang-orang Eropa ada pendekatan yang psikologis, dia karena nggak percaya diri kemudian dia melakukan sublimasi, apa istilahnya, mengkompensasikan dirinya itu menjadi punya kelakuan yang aneh-aneh ya, karena pendek, karena suka dihina sama teman sepermainannya, mungkin karena kecerdasannya kurang, ya begitulah ya kan, sehingga dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk membuktikan bahwa dia itu tidak seperti yang dibinakan orang gitu loh. Itu Hitler ya, dia termasuk antisemit ya, artinya anti Yahudi. Seluruh orang Yahudi di Eropa itu dikumpulkan di rahasia, ditangkap-tangkap ya, di seluruh Eropa, karena dia ingin memurnikan ras Arya sebagai ras yang terbaik, nggak boleh bercampur dengan ras yang lain. Jadi dia memang seorang rasis ya, si Hitler itu. Dan kemudian orang-orang Yahudi itu, perempuan, laki, besar kecil semuanya dikirim ke kamp konsentrasi, dimasukkan ke kamar gas ya. Setelah disuruh semua cincin emasnya, semua perhiasan emas dikeluarin, terus disuruh dibohongin sama rejim Nazi, katanya suruh mandi, dimasukkan ruangan, ternyata ruangan itu ditutup di gas ya, mati semua. Terus kemudian dibakar mayatnya itu. Itu kerjaan ada pembunuhan yang dilakukan dengan keputusan politik oleh Hitler, seorang yang lahir ya dari dari alam demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat tahun 30-an itu, dia kepilih gitu loh. Jadi ternyata kemudian kekuasaan itu membuat dia mabuk ya. Nanti kita kaitkan ya kekuasaan itu dengan Jokowi yang dipuja-puja kemunculannya dan terpilih secara demokratis ya. Dan juga kita kaitkan dengan Prabowo ya, yang menang secara hitungan survei quick count ya. Nggak tahu itu lembaga survei itu bisa satu suara itu dibayar berapa ratus miliar sih oleh orang-orang tertentu itu ya, supaya menyiarkan quick count dan menteror masyarakat itu ya. Itu nanti dikaitkan dengan Anies Baswedan ya. Nah, Hitler ini dia tergolong kejam ya. Dengan kejam karena kekuasaannya kan orang bisa membunuh ya. Dia membunuh sekitar katanya sih 6 juta orang Yahudi, dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi. Ya kan, nggak tahu untuk apa. Pokoknya foto-foto yang saya lihat mengerikan. Waktu saya SMA itu saya ngelihat buku tentang kekejaman Nazi Hitler itu di Perpustakaan Nasional Gajah ya. Yang kemudian Perpustakaan Nasional Gajah itu dipindah ke Salemba. Terus akhirnya dipindah lagi ke Jalan Medan Merdeka Selatan yang 27 lantai itu. Nah sebenarnya Perpustakaan Nasional 27 lantai itu asalnya perpustakaan sastra ya, di dekat balai kota itu loh, dekat kedutaan. Saya anggota perpustakaan itu ada 4 di situ. Dari Museum Gajah terus saya ke Tanah Abang 1, ya kan. Tanah Abang 1 perusahaan DKI, biasanya 2 buku. Kalau perpustakaan nasional itu 1 minggu saya ngambil 4 buku. Terus dari itu jalan keluar dari pintu gerbang ke kiri, kira-kira jalan ke kiri itu terus ada gang kecil kan, kira-kira 20 meter masuk kiri, terus nanti ketemu Abdul Muiz, terus nanti ketemu jalan Tanah Abang 1, Wali Kota Jakarta Pusat kalau nggak salah ya. Terus dari situ saya nanti
kalau nggak ke Istiqlal sholat atau ke Medan Merdeka Selatan minjem 2 lagi buku. Biasanya saya di situ buku-buku sastra, ya, buku kumpulan cerita pendek atau Bunga Rampai Korupsi itu kumpulan cerita pendek tentang korupsi. Satria Graha Urip ke siapa lupa saya namanya. Itu banyak buku-buku yang ya zaman itu surga ya buat saya itu perpustakaan tuh, karena memang nggak punya duit ya. Dari Cililitan. Konon dulu bertahun-tahun Tan Malaka itu suka ke perpustakaan Museum Gajah ya untuk melahirkan bukunya yang Madilog itu dan lain-lain. Dia suka jalan kaki katanya dulu. Dari tanah rumahnya di Kalibata. Jadi Kalibata itu terus ya kan? Kalibata. Lewat itu bisa dia Cawang. Habis Cawang nanti Matraman, ya, Kampung Melayu, Matraman, terus Medan Merdeka Selatan, ya kan? Atau dari Matraman terus ketemu perapatan ini Jalan Pemuda ke kiri, gondang dia itu bisa langsung ke Perpustakaan Nasional ya. Saya bayangkan Tan Malaka tuh mungkin hampir setiap hari jalan kaki ya. Dari Kalibata, Jakarta Timur ke Perpustakaan Nasional Museum Gajah. Tapi kalau saya dulu nggak jalan kaki, naik bis ya. Bis 401, bis PPD kalau nggak salah itu. Turun di Gambir ya. Di Gambir terus motong ke Monas terus sampai Perpustakaan Nasional. Nah, di Perpustakaan Nasional saya lihat nemu buku yang penuh dengan gambar-gambar yang mengerikan ya, kamp konsentrasi yang dibuat oleh Nazi Hitler ya. Namanya kalau nggak salah kamp konsentrasi Auschwitz di Austria kalau nggak salah. Orangnya kurus-kurus ya, telanjang gitu kan, kurus, kasihan ya, kurang makan rupanya. Kurang makan. Artinya itu tragedi kemanusiaan ya. Tragedi orang yang menggunakan kekuasaan dengan tidak bisa dikontrol. Itu seperti Hitler itu kemudian mengobarkan Perang Dunia Kedua di Eropa. Ya kan? Di Eropa. Kalau di Asia yang mengobarkan Perang Dunia Kedua adalah Jepang ya. Jepang bersekutu dengan Eropa itu. Ya orang-orang selalu ada orang gila ya dalam sejarah itu. Kenapa gila? Ya dia mentang-mentang punya kekuasaan, terpilih dengan demokratis, kemudian memutar-mutar jutaan orang, memutar-mutar kepala jutaan orang menurut kemauan dia. Seolah-olah orang yang dia pimpin itu bisa diperlakukan semau-maunya tanpa perlawanan. Ya. Itulah ciri watak kekuasaan itu, kalau nggak dikontrol berbahaya buat orang lain ya. Makanya untuk menjadi pemimpin yang adil itu ganjarannya besar sekali, yaitu mendapat perlindungan Allah di akhirat, di hari kiamat, di akhirat ketika nggak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu pemimpin al-imamul adil. Tapi di dalam sejarah kita lihat banyak orang gila ya, termasuk di Indonesia itu banyak presiden gila kan? Mengorbankan rakyatnya ya untuk apa? Untuk permainan kekuasaan, main-main ya, seolah-olah negeri ini diwariskan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Padahal pendiri bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan itu seperti Agus Salim, kayak seperti Soekarno, Cokro Aminoto, apalagi Sutomo, ya kan? Terus siapa lagi itu yang berjuang untuk Indonesia ya? Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Kasma Singodi Mejo, Muhammad Rum, Abdul Muiz, ya. Siapa lagi? Kahar Muzakir, Hashim Ash'ari, Wahid Hashim, ya kan? Kiai Ahmad Dahlan,
itu mereka mewariskan negeri ini untuk semua rakyat Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia seluruhnya, bukan untuk apa segelintir manusia-manusia serakah, ya kan? Hitler juga begitu. Dia merasa terpilih secara demokratis, kebanyakan rakyat menginginkan dia. Terus rupanya waktu itu selalu membuat perbedaan ya. Dia menjadi berubah setelah kekuasaan itu terasa nikmat ya. Karena dia sebagai kanselir, sebagai kaisar, sebagai presiden gitu, kok dapat perlakuan khusus ya. Orang menghormat dia, orang membukakan pintu mobil dia, orang membawakan tasnya dia, orang menghormati dia. Muncul semangat feodalisme ya di Eropa itu, yang menghormati orang berlebih-lebihan dulu, seperti raja gitu kan. Akar feodalisme kan sebelum revolusi Prancis itu luar biasa kan. Sebelum akhirnya dibabat oleh revolusi Prancis tahun 1789 ya. Tapi bibit-bibit bahwa orang itu ingin dipuja, itu watak manusia dari dulu sampai sekarang. Firaun juga pengen dipuja oleh rakyatnya, minta diaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu di surat An-Nazi'at ya. Sehingga dia kemudian punya keputusan politik, Firaun itu membunuh setiap bayi laki-laki. Karena bayi laki-laki itu diprediksi sama Firaun akan tumbuh menjadi laki-laki pemegang kekuasaan dan mengancam kekuasaannya. Orang yang berkuasa itu takut kehilangan kekuasaannya, dan karena dia takut kehilangan kekuasaannya, dia selalu anti kritik ya, nggak mau diganggu. Orang yang mengganggu dia dengan ucapan, mengganggu, mengkoreksi, mengkritik, itu kemudian dihantam habis ya. Bahkan dari akarnya, sebelum dia lahir sebagai laki-laki, bayi laki-laki, kalau keluar bayi laki dibunuh, dipetakan dulu di setiap RT, di setiap RW di Mesir waktu itu, siapa ibu-ibu yang sebentar lagi lahir, itu dicek tanggalnya. Kalau lahir laki-laki langsung disembelih. Ya, proses manusia membunuh karena kekuasaan itu sudah lama ya. Itu watak manusia yang nggak hilang, itu harus dikontrol kekuasaan itu. Dan pembunuhan-pembunuhan itu kan terjadi di zaman sekarang ya. Misalnya 6 orang dibunuh, ditembak, disiksa. Itu pengawal Habib Rizik Syihab itu kan dibunuh 6 orang. Oleh siapa? Oleh kekuasaan. Disiksa dulu, ya, kemudian ditembak dengan 19 peluru terbagi ke 6 mayat, 6 anak muda di bawah usia 30 tahun itu. Ya kan, itu kan gila itu sebenarnya. Perintah itu tuh gila. Mesti ada perintah yang menggerakkan pengejaran di kilometer 50 itu kan. Kalau nggak ada perintah ngapain itu coba? Kurang kerjaan, ngejar-ngejar para santri, perjalanan dakwah dari Megamendung itu dikejar. Berarti ada perintah dari atas. Nah, perintahnya itu dari siapa itu nggak kita ketahui sampai sekarang ya. Meskipun pembunuhnya itu sudah divonis ya. 1 mati sebelum diadili, 2 diadili. Yang aneh adalah 2 orang itu, 2 polisi itu, 2 polisi yang kemudian sujud syukur itu setelah melakukan pembunuhan itu dia merasa dia merasa berbahagia karena tidak jadi dihukum, padahal dia yang membunuh kan. Tanggal 7 Desember 2020 ya kan, zaman Habib Rizik. Sebelumnya tanggal 7 November itu baru tiba dari Arab Saudi setelah 3 tahun 7 bulan nggak bisa pulang, dan nggak diusahakan kepulangannya oleh pemerintahnya sendiri. Jadi poinnya, manusia itu punya sifat yang sama ya dari zaman ke zaman. Salah satunya sifat bengis ya, sifat ingin melenyapkan perbedaan pendapat yang hanya dia yang boleh benar dan tidak boleh disanggah. Ya kan? Itulah si siapa namanya,
penguasa itu begitu ya. Hitler juga begitu, Hitler. Hitler itu lawan-lawan politiknya dibunuh-bunuhin semua kan, Hitler. Manusia bengis di Eropa abad 20, Adolf Hitler, dan mengobarkan perang dunia sampai berapa puluh juta yang mati itu dalam perang dunia kedua. Ada dua perang dunia, satu perang dunia pertama tahun 1918 ya. Yang perang dunia kedua itu tahun 1942 ya kalau nggak salah. Amerika Serikat sebenarnya nggak mau terlibat dalam perang dunia itu, tapi ketika Pearl Harbor, pelabuhan armada laut Amerika, dihajar oleh ratusan pesawat kamikaze, pesawat bunuh diri dari Jepang, dan banyak korban tenggelam dan mati, peralatan tempur rusak, pesawat-pesawat rusak. Itu Jepang Amerika mau nggak mau ini melakukan pembalasan dan terlibat dalam perang dunia kedua. Padahal dia tahu tadinya nggak mau ikut, netral aja ya. Jadi memang Jepang itu memang ada orang gila di situ. Sama dengan Jerman itu ada orang gila. Orang gila itu di Jerman namanya Adolf Hitler ya. Satu pemimpin yang dipilih oleh rakyat, tapi kemudian rakyat ya kan harus bertanggung jawab semua terhadap lahirnya Hitler ke atas pentas nasional sebagai presiden Jerman atau kanselir ya. Jadi yang salah siapa? Ya rakyat itu salah karena pemilih si Hitler itu. Ya kan? Itu ngantuk saya. Nanti terusin lagi ya, kita kaitkan Hitler dan Jokowi ya. Saya tidur siang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.